Ini perkara yang sangat menarik, yaitu adanya dugaan tindak pidana pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016, di mana di sini disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan atau pencabulan dihukum dengan pidana penjara minimal. Di sini ada minimalnya, minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Untuk tersangka SP ini usia 41, merupakan paman dari korban. Jadi persetubuhan ini telah dilakukan mulai tahun 2017 kepada korban dengan inisial R. Korban ini merupakan anak dari kakak istri tersangka, yang mana korban R merupakan seorang yatim, bapaknya sudah meninggal, kemudian ibunya sudah menikah lagi dengan seseorang dan merantau ke luar pulau, sehingga korban R ini tinggal bersama dengan neneknya, yang mana kebetulan rumah neneknya tersebut bersebelahan dengan rumah tersangka. Jadi persetubuhan awal dilakukan ketika korban R berusia kurang lebih sekitar 13 tahun, yaitu pada saat korban R kelas 6 SD. Itu dilakukan di kamar mandi, dan pada saat itu dengan ancaman-ancaman, tersangka yang hitungannya adalah paman korban melakukan tindak pidana pencabulan. Kemudian hal tersebut berlanjut, dan pada puncaknya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2021 kemarin, korban R mengalami sakit perut dan kemudian diperiksa di puskesmas dan dinyatakan hamil. Dan kemudian korban R menceritakan bahwa tersangka atas inisial SP ini telah melakukan perbuatan pencabulan sejak tahun 2017 dan persetubuhan layaknya suami istri sebanyak 5 kali. Yang mana sebelum kejadian diketahuinya hamil tersebut, sekira pada tanggal 27 April 2021, tersangka juga sempat mengajak kembali korban untuk melakukan persetubuhan di sebuah area persawahan. Dan saya ulangi lagi bahwa ini kemudian kita lakukan penyidikan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dengan maksimal 15 tahun penjara dengan dugaan pelanggaran pasal 81 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Demikian. Komandan, di Sragen sampai saat ini sejak awal tahun sudah ada kasus serupa jumlah berapa nih? Di tahun 2021 sampai dengan saat ini baru satu ini yang sudah naik proses sidik. Meskipun tidak untuk kemungkinan, tentunya juga masih ada beberapa laporan yang kita lakukan proses penyelidikan. Yang perlu diketahui juga, kita juga menghimbau kepada warga masyarakat untuk segera melaporkan manakala ada terjadi dugaan tindak pidana pencabulan seperti yang kita rilis pada pagi hari ini, karena jika terlalu lama dikhawatirkan akan menyulitkan proses pembuktian, mengingat ini merupakan sebuah peristiwa yang terjadi yang terkait juga dengan tubuh manusia. Khawatir nanti barang bukti hilang, berubah dan sebagainya, tentunya akan menyulitkan penyidik untuk mengembangkan kasusnya lebih lanjut. Ada korban yang lain nggak dan dari perbuatan tersangka? Anak korban mungkin? Anakmu gimana? Tidak. Karena masih tidak. Kalau yang mandi direkam di video ini. Ya. Nah, istri tersangka kemana? Yang ketika mandi, nginceng mandi, tidur. Dengan lengkapi berkas pemeriksaan dengan pemeriksaan kejiwaan juga, karena ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat aneh. Tapi yang bersangkutan sudah menyampaikan bahwa hal tersebut dilakukan dengan sadar sesadar-sadarnya. Artinya ini sudah masuk unsur untuk dilanjutkan ke penyidikan selanjutnya. Luar negeri? Oh, isinya TKW. Di mana?
Oh, di Taiwan. Pulang setiap 3 tahun sekali. Setahun lagi pulang. Ini semua tahu nggak? Ini semua udah tahu ya? Sudah ya? Ini perkara yang sangat menarik, yaitu adanya dugaan tindak pidana pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016, di mana di sini disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan atau pencabulan dihukum dengan pidana penjara minimal. Di sini ada minimalnya, minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Untuk tersangka SP ini usia 41, merupakan paman dari korban. Jadi persetubuhan ini telah dilakukan mulai tahun 2017 kepada korban dengan inisial R. Korban ini merupakan anak dari kakak istri tersangka, yang mana korban R merupakan seorang yatim, bapaknya sudah meninggal, kemudian ibunya sudah menikah lagi dengan seseorang dan merantau ke luar pulau, sehingga korban R ini tinggal bersama dengan neneknya, yang mana kebetulan rumah neneknya tersebut bersebelahan dengan rumah tersangka. Jadi persetubuhan awal dilakukan ketika korban R berusia kurang lebih sekitar 13 tahun, yaitu pada saat korban R kelas 6 SD. Itu dilakukan di kamar mandi, dan pada saat itu dengan ancaman-ancaman tersangka yang hitungannya adalah paman korban melakukan tindak pidana pencabulan. Kemudian hal tersebut berlanjut, dan pada puncaknya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2021 kemarin, korban R mengalami sakit perut dan kemudian diperiksa di puskesmas dan dinyatakan hamil. Dan kemudian korban R menceritakan bahwa tersangka atas inisial SP ini telah melakukan perbuatan pencabulan sejak tahun 2017 dan persetubuhan layaknya suami istri sebanyak 5 kali. Yang mana sebelum kejadian diketahuinya hamil tersebut, sekira pada tanggal 27 April 2021, tersangka juga sempat mengajak kembali korban untuk melakukan persetubuhan di sebuah area persawahan.